Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Pada kesempatan ini kita masih dipertemukan lagi oleh Allah dalam keadaan sehat ya, walafiat. Mohon maaf tadi agak terlambat, tadi ada ngeruqyah di Ondit tadi. Mau pulang, begitu mau pulang. Nah, selama ini nggak pernah sepeda saya tadi mogok, nggak bisa, tidak bisa dinyalakan. Terus saya minta diantar pakai sepeda anak saya. Ya kadang begitu. Kadang mau berangkat itu nggak bisa dipakai sepeda ya. Tapi begitu ditinggal. Ini tadi setelah ngeruqyah sepeda nggak bisa. Udah ada apa-apa, beda kan ya. Baru beda. Nggak bisa. Langsung tak tinggal karena tergesa-gesa, tak tinggal langsung sini pakai sepeda anak saya. Pada kesempatan ini biasanya kita diikuti oleh jamaah kita, almarhum Pak Najib ya, biasa ngikuti ya. Malam ini tidak diikuti ya, karena telah dipanggil Allah SWT. Jadi mudah-mudahan segala amalnya diterima Allah SWT, segala khilafnya diampuni, keluarga yang ditinggalkan diberi istiqomah ya, diberi sabar, tabah, ikhlas, istiqomah tetap melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah SWT. Dan pada kesempatan ini untuk sihir ini yang kedua apa ketiga? Ketiga ya, sekarang masuk yang ketiganya. Yang bagian pertama itu kan proses untuk mendapatkan ilmu sihir kan gitu ya. Kemudian bagian yang kedua kemarin saya terangkan tentang uraian dari 10 sebab manusia melakukan hal di atas, yaitu tentang proses mendapatkan ilmu sihir yang jumlahnya 10. Kemudian pertemuan kedua ya, menerangkan tentang per poin di antara proses untuk mendapatkan 10 itu ya, yaitu setan manusia menjadi kekasih iblis. Kemarin saya terangkan itu. Kemudian saya terangkan tentang orang itu apabila dia menjauhi Allah, maka yang terjadi adalah masalah yang banyak muncul ya. Nah, masalah kehidupan. Nah, karena masalah kehidupan tidak mendekatkan diri kepada Allah, namun justru menjauhi Allah dan mendekatkan dirinya kepada aulia syaitan. Aulia syaitan itu pemimpin setan, atau istilah lain siapa yang dimaksud aulia syaitan, yaitu istilah lain kemarin ada 6 itu ya, yaitu istilah lain daripada dukun. Di situ ada tukang sihir, dukun, orang pintar, penasihat spiritual, paranormal, orang tua. Istilahnya kan begitu. Nah, semakin kita mendekatkan diri kepada mereka, masalahnya itu bukan selesai, namun masalahnya bertambah. Kalau masalahnya bertambah, berarti membutuhkan biaya yang besar. Akhirnya bisa sampai menjual kehormatan dan menjual keimanan, menggadaikan akidahnya. Dengan bahasa yang singkat, yang umum apa kira-kira? Orang itu kalau sakit, dirinya sakit atau keluarganya sakit, kemudian sudah panik begitu, akhirnya dia berkata, wes yang penting sembuh. Kalau yang penting sembuh, dia sudah tidak berpikir jernih lagi, ini syar'i apa tidak syar'i, enggak masalah, pokoknya yang penting sembuh wis.
wis kedukun yang penting sembuh ya kan begitu toh. Nah ini kalau sudah masalahnya mentok tidak terbimbing, yang terjadi adalah nekat gitu ya, nekat. Karena itu waspada apapun bentuk wujud dan cara sihir setan adalah kebatilan, baik yang dikemas dengan agamis, baik yang dikemas secara ilmiah ya, sosial, kesehatan, dan juga dengan teknologi. Di Al-Quran yang diimani, dibaca, dihayati, dan diamalkan dengan benar, maka sihir pasti hancur berhadapan dengan mukjizat ilahiyah atau Al-Quranul Karim. Ini orang yang masih terbimbing ya namanya, makanya saya katakan ada ruqyah syar'iyah dan ada ruqyah sirkiyah. Yang tadi saya baru pulang ini tadi juga orang ini sakitnya sudah 3 tahun ya, hanya sudah 3 tahun, kemudian sudah mentok ke sana kemari kok masih nggak sembuh. Nah, terus yang terakhir ini ke satu apa ya tadi spiritual tadi, kemudian di sana langsung ditarget bayar 4 juta gitu. Ya dibayar aja pengen sembuh 4 juta, kemudian diberi bungkusan tadi, diberi seperti tasbih tadi, tak hitung tadi jumlahnya berapa tadi, 29 bijinya itu 29, terus yang tengah ada batu. Ini katanya yang buat ini adalah kodam. Kemarin saya ditanya, poso atau pakai ini? Ya saya pakai ini, jalan pintas ya, yang sempat sembuh ya. Tadi tak bawa pulang, tak ambil dari tas, bawa tas, kemudian saya beri materi-materi gini, tapi belum selesai. Nanti setelah Isya saya ke sana lagi untuk meneruskan tak tindak lanjuti. Tapi begitu mau pulang, sepeda saya nggak bisa dihidupkan tadi ini. Sepeda saya nggak bisa dihidupkan dulu, nggak mas, sepeda saya baru kan juga nggak bisa. Terus ya sudah, saya cepat minta diantar orang, terus saya pakai sepeda saya ke sini. Saya harus ada janjian di sini, saya harus ke sini dulu, tak selesaikan. Nah itu masalah-masalah begitu biasa yang terjadi. Dan tadi masalah-masalahnya muncul ini ya. Nah ini tadi, maka kita waspada dengan hal-hal yang begini. Jangan pokoknya sembuh. Nah, kita sebagai orang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, maka kita tetap harus pakai cara yang syar'i. Dan sihir adalah tipu daya setan yang sangat halus dengan memasukkan khayalan ke dalam hati dan pikiran manusia. Proses masuknya ilmu sihir sangat samar, dan orang yang terkena serangan sihir pun sangat sulit dibedakan secara fisik. Tidak terasa kalau nggak tahu. Makanya dulu sebelum menerangkan ini kan sudah tak terangkan tentang tali-tali itu kan, indikatornya, indikasinya, ciri-ciri orang kena sihir itu gimana, kan begitu. Yang dulu sudah saya sampaikan ada 40 itu, diantaranya apa? Diantaranya kepala pusing pada waktu-waktu tertentu, penyakitnya pindah-pindah, kan gitu ya. Nah kemarin sore, hari Sabtu sore kemarin jam 2 saya juga ke Jalan Pahlawan sana juga begitu. Kalau sakit sini, sembuh pindah sini, pindah sini, pindah. Ya, itu diantaranya indikasinya orang sakitnya itu kena sihir itu gitu. Nah, banyak orang tidak tahu tentang sihir sehingga beranggapan bahwa peristiwa yang luar biasa adalah sebagai karomah. Nanti kelebihan-kelebihan tadi itu sihir, bukan karomah, Nah, kenapa itu karomah? Karomah itu adalah bagi wali Allah, kekasih Allah, sifat mereka disebut dalam firman-Nya, yaitu Quran surat Yunus ayat 62. Allah ya, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Itu wali Allah. Yaitu orang yang bagaimana itu? Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Itu Quran surat Yunus. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah yang demikian. Itulah kemenangan yang besar. Quran surat Yunus ayat. Nah, jadi ini yang saya bahas wali yang disebut wali Allah tadi ya, wali Allah. Di karomah bagi wali kekasih Allah. Jadi
kita harus tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mendatangkan manfaat dan juga mendatangkan mudarat. Tidak ada yang bisa menyingkapkan bahaya selain Allah. Waliullah hanya memohon kepada Allah untuk menyingkapkan manfaat atau mudarat bahaya. Jadi wali Allah itu yang menyembuhkan itu bukan wali Allah, tapi wali Allah itu minta kepada Allah agar Allah yang menyembuhkan. Karomah tidak dapat ditransfer atau diwariskan kepada orang lain. Karomah bagi wali Allah merupakan buah dari kejujuran, buah dari kejujuran iman, ibadah yang benar, komitmen sejati, dan dakwah dan mujahadah yang panjang di jalan Allah SWT untuk mencapai ketakwaan yang sebenarnya. Ini proses untuk mendapatkan karomah itu begitu. Jadi bukan 10 hal yang di atas. Jadi singkatnya, karomah adalah nikmat dari Allah atas prestasi keimanan pribadi seseorang. Itu yang disebut karomah. Jadi ada kelebihan-kelebihan dari Allah SWT. Karomah itu kan mulia ya. Ini kemuliaan-kemuliaan atau peristiwa-peristiwa yang luar biasa di dalam dirinya tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Nah, tadi yang bagian pertama 10 poin untuk mendapatkan ilmu sihir tadi. Nah, itu kelebihannya, itu bukan karomah. Kalau karomah itu yang dinikmati oleh orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih teori-teori. Itu usul istiqomah, prinsip keteguhan hati, agar kita itu bisa mempunyai keteguhan hati di dalam keimanan ketaatan Allah. Itu prinsipnya di sini nih ya. Prinsip keteguhan hati ada 3, agar kita tidak terpengaruh dan ikut-ikutan seperti yang peristiwa yang di atas hari waspada tadi. Yaitu yang pertama, iktisom, berpegang teguh kepada Quran ya, supaya kita nggak terpengaruh itu. Mengimani, membaca dengan benar, kemarin kan sudah nih, mentadaburi dan mengamalkan serta mendakwahkan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah ittiba, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, mencintainya secara jujur, mengamalkan ajarannya, menghidupkan sunnahnya. Kalau iltizam, yaitu melekat kepada jamaah, itu mendekati orang soleh, beramal bersama-sama ya, di sholat jamaah ya, di majelis taklim, kumpul-kumpul dengan orang-orang yang soleh itu. Kalau kumpul orang soleh kan mendapatkan nasihat-nasihat yang soleh ya, mendapatkan ilmu-ilmu yang soleh karena kumpul dengan orang soleh. Berdakwah bersama, memerangi kemungkaran dan juga memerangi bid'ah bersama. Nah, ini kemudian berikutnya adalah sebab-sebab terkena sihir. Orang terkena sihir itu di sini ada lingkarannya, dia ada pihak penyebab ya, ada pihak penyebab. Nah, penyebab yaitu pemohon. Yang pertama adalah pemohon sihir. Pemohon sihir mendatangi tukang sihir atau tukang santet atau tukang tenung atau tukang teluh karena iri atau dengki atau dendam. Orang itu iri, dendam sama seseorang, kemudian mohon minta tolong kepada tukang sihir, ya kan? Nah, jadi tukang sihir sama pemohon ada perjanjian antara pemohon dengan tukang sihir sebagai syarat sihir. Yang tadi saya sebut tadi, ada orang yang tadi tak datangi tadi sakit sudah 3 tahun, tidak sembuh-sembuh, dan bawa ke dokter gini-gini. Ya, tapi karena dokter tuh nggak ada sakitnya, tapi awalnya loro kabeh, kepalanya itu wabut, motone wabut. Selama 3 tahun tak ditanya. Nah, terus datang ke orang ini ya, dengan ini ya, terus terakhir tadi, kamu milih poso apa milih benda ini khodam saya. Nah, jadi gitu saya tanya tadi. Begitu selesai bayar 4 juta. Lah bapak jual kerupuk yang keliling itu, orang Bandung yang kerupuk keliling itu. Dia nggak melihat itu, pokoknya aku bayaran 4 juta pengen sembuh, tak beri ini. Jadi ada perjanjian tadi ini,
Nah, makanya tadi kalau ada masalah kemudian kita tidak memberikan, kan biayanya besar tadi toh. Masalahnya bertambah dan biayanya besar. Nah, kemudian sasaran sihir, orang terkena sihir karena lemah iman, kurang zikrullah, tidak berdoa, memohon perlindungan kepada Allah. Jadi sasarannya kenapa kok kena? Karena ini lemah iman, kurang zikir, tidak berdoa, memohon kepada perlindungan Allah. Lah ini lebih jelas di sini. Lebih jelas saya tak terangkan ini. Jangan kalau sudah bisa 4 ini berarti jangan bisa ruqyah. Ya ini ya, syarat peruqyah dengan orang yang akan diruqyah. Ada 4 hal ini dalam diri jangan berarti sudah bisa ruqyah. Jadi kalau saya memeroyah orang, saya harus punya ini. Dalam diri saya harus ada 4 hal ini, dan orang di ruqyah juga harus ada 4 hal ini. Ini minimal ya. Berarti jumlahnya sebenarnya banyak ya. Minimal, yang penting ini. Yang penting ya ini. Ya, yang penting ada 4 hal itu dalam orang yang meruqyah maupun orang yang di ruqyah, ada kesepakatan. Nah, maka yang pertama apa? Yakin diri ya, yakinkan diri hanya takut kepada Allah. Ya, dulu sudah pernah tak sampaikan ini ya. Ya. Tanamkan kepada diri takut hanya kepada Allah. Tanamkan kepada diri Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Artinya itu benderkan, membetulkan atau meletakkan makom akidah itu pada tempatnya di hati. Itu yang satu. Orang itu kalau takut hanya kepada Allah ya, orang itu kalau takut hanya kepada semua makhluk termasuk penyakit takut kepada kita. Tapi kalau kita tidak takut kepada Allah, maka semuanya makhluk tidak takut kepada kita. Kalau kita mendekat kepada Allah, maka semuanya menjauh. Tapi kalau kita menjauh sama Allah, semuanya mendekat. Nah, kan itu termasuk penyakit, termasuk masalah-masalah yang membuat kita jauh kepada Allah tadi. Akibatnya tadi ya biayanya besar tadi, masalahnya tidak selesai. Ya, mendekat sama Allah itu nomor 1, tanamkan. Jadi yakinkan diri hanya takut kepada Allah. Makhluk-makhluk yang seperti gitu itu nggak usah ditakuti. Nah gitu. Kalau jangan takut pada mereka, takut sendiri, maka akan lepas sendiri. Kalau dia tidak melepas kepada kita yang dekat kepada, maka pilihannya 2, tetap di situ hancur. Maka di situ kalau orang dibacakan itu kan panasan toh, dibacakan dengan bacakan doa-doa ruqyah, atau jangan hanya baca Fatihah saja, dia pun berteriak-teriak menjerit karena kepanasan. Nah, makanya dia harus menjauh kalau kita dekat kepada Allah. Itu yang pertama begitu. Yang kedua, belajar sabar. Yang kedua, belajar sabar. Mampu menahan emosi. Jadi artinya bukan nggak boleh marah. Marah itu boleh, sing nggak oleh apa? Pemarah. Ngamuk itu boleh, sing nggak oleh apa? Ngamukan. Jadi ngamuk itu boleh, ngamukan sih nggak oleh. Ya gitu ya, itu nomor 2. Maka saya katakan belajar sabar, ada kemauan kuat untuk menjadi orang yang sabar. Jadi kalau ada sesuatu yang muncul, ojo diterusno, astagfirullahaladzim, ya ditahan, ojo diterusno. Nah, maka ada belajar tadi itu, ada kemauan itu. Pegel sama orang ojo diterusno. Wes kalau pegel, astagfirullahaladzim, ojo diterusno, ojo diterusno. Intinya gitu. Nah, supaya bisa sabar, maka saya ulang lagi, supaya bisa sabar gimana? Jaga wudhu. Kalau supaya bisa menjadi orang yang sabar, diantaranya adalah menjaga wudhu untuk tidak batal. Artinya kalau batal wudhu lagi, kalau batal ya wudhu lagi. Amalan saya itu, saya tidak pernah batal. Nggak menjaga wudhu, begitu batal ya wudhu lagi. Kalau memang tidak memungkinkan ya tidak apa-apa, tidak memungkinkan kan, darurat atau tidak memungkinkan untuk wudhu ya tidak apa-apa. Artinya itu kaidah usul fikih itu kalau belum bisa semuanya jangan ditinggal semua. Nah, isore misalnya 1 hari full belum bisa, bisanya cuma subuh sampai duhur ya nggak apa-apa. Ini kan sudah ada kemauan. Nah, nanti kalau bisa ya duhur sampai asar, wudhu lagi ya, sehingga masuk asar, setelah asar wudhunya dijaga nanti sampai maghrib dijaga sampai isya dijaga sampai subuh. Ya kalau mau tidur tuh sunahnya kan juga harus wudhu ya.
Nanti manfaatnya apa? Nanti ada penjelasan sendiri. Apa manfaat sebelum tidur harus wudu? Nah, apa manfaat yang menjaga wudu? Itu manfaatnya banyak sekali. Coba jangan sekarang praktekkan nanti. 1 minggu saja. Nanti jangan ada sesuatu yang luar biasa. Nanti jangan bingung. Loh, aku kok iso gini? Loh, jangan bingung. Loh, kok bisa ya? Loh, biasanya nggak bisa gitu. Jangan bisa. Ada sesuatu jangan doa itu terkadang loh. Atau ada peristiwa yang kadang itu menurut akal itu jatuh, tapi nggak jatuh. Ada sesuatu nanti mungkin buktikan nanti. Karena praktekkan dengan niat karena ridhonya Allah, wudu terjaga. Sama-sama baca Fatihah itu, tapi dampaknya beda. Baca ta'awudz saja beda gitu, jangan praktekkan. Nah, karena saya sudah ngelakoni, jadi, nah itu makanya saya masih ingat, sudah pernah tak sampaikan, tak ulang sedikit tentang juga ketika Panglima Sudirman. Panglima Sudirman itu kan sakti, kan Jenderal Sudirman sakti toh, itu santrinya, ya, kalau manggil itu santrinya, nah Jenderal Sudirman dipanggil Kiai. Kok Kiai itu kok selalu selamat dari kepungan Belanda, selama ini dikejar-kejar kok tidak pernah kena, ditembak pun ya selamat aja, padahal kondisinya kan sakit, kan ditandu, kan nggak bisa lari sendiri, tapi kan selalu selamat. Kemudian penasaran ini anak buahnya itu, tentara itu penasaran, apa punya jimat apa? Kiai Jenderal Sudirman punya jimat apa kok selalu lolos dari kepungan Belanda? Nah, jawab, aku punya 3 jimat, kan? Jimatnya apa? Oh, 1, aku jaga wudhu, aku tidak pernah batal dari wudhu. Kamu kan tahu, kemana-mana aku kan bawa kendi. Kendi itu ada air dari tanah itu kan selalu bawa kendi. Kendi itu digunakan untuk apa? Untuk minum dan digunakan untuk wudhu apabila batal. Yang kedua, sholat tepat waktu. Nah, begitu sudah waktunya sholat, ya di tengah hutan, ya sholat di tengah hutan. Berhenti sholat di situ, jamaah di situ. Nah, yang nggak punya wudhu di wudhu nang kendi ini, wudhu. Ya kan gitu. Nah, terus yang ketiga, apapun yang aku lakukan adalah hanya mencari ridhonya Allah. Itu jimatnya Jenderal Sudirman telu itu. 1, tidak pernah batal dari wudhu. Yang kedua, sholat tepat waktu. Yang ketiga, apapun yang dilakukan adalah hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti saya kalau ngeruqyah orang begini, ya akhirnya tak doa nih, misalnya contoh, misalnya tak bacakan Al-Fatihah atau surat ayat kursi. Nah, setelah baca ayat kursi, saya bilang begini, saya munajat sama Allah, ya Allah, aku membaca ayat kursi tadi hanya mohon ridhomu, dengan ridhomu mohon rahmatmu, dengan rahmatmu jadikan air ini obat untuk orang ini. Ya gitu, sembuhkan ya Allah. Nah, tadi yang menyembuhkan kan bukan saya dan bukan air toh, tapi ridhonya Allah. Aku mohon ridhonya Allah, dengan ridhonya Allah turunkan rahmatmu ya Allah, dengan rahmatmu sembuhkan dia. Jadi yang menyembuhkan tadi ridho dan rahmatnya Allah, bukan airnya dan bukan saya. Saya mendekat kepada Allah, saya munajat kepada Allah untuk menyembuhkan orang ini. Jadi gitu. Nah itu di situ gitu. Jadi belajar sabar tadi ya, dalam proses tadi juga dalam menghadapi apapun itu proses lah. Tapi konkretnya untuk orang yang diruqyah maupun ruqyah supaya ini ada sinergi ya. Nah, di sini harus ada ini. Keempat syarat tersebut saling ya. Jadi gini, kalau jangan duduk gini. Nah, saya rasa semuanya ngalami ya, manusia normal itu kan punya marah toh, kan punya nafsu ya. Jangan kalau kondisi begini marah ya, jangan marah. Maka jangan bergeser. Geser tempat duduk jangan. Geser, harus meneng gini. Kalau meneng itu jangan dikuasai oleh setan, jangan geser ya. Contohnya begini, kan geser ya. Atau silo jadi sembujung. Atau berdiri pindah tempat. Kalau berdiri duduk. Kalau duduk atau berbaring. Itu caranya begitu. Terus cara yang lain lagi supaya jenengan bisa sabar, belajar sabar supaya bisa sabar, dulu pernah tak sampaikan ya, tentang pernafasan itu ya. Jadi nol kan, nah, jangan nol begini, nol, lepaskan semua beban pikiran, sing megel-megel dilepas semuanya, kemudian ini dalam kondisi nol, contohnya nol gini, nah ini nol ya. Nah, kalau masih gini belum nol, nah, nol itu sudah nol. Nah, kalau masih gini berarti masih
belum nol, masih menahan ya. Jadi lepaskan semua, happy, kosongi semua hati, semua beban lepas. Nah, setelah lepas tarik nafas. Ini cara untuk menjadi sabar. Tarik nafas, putus-putus lewat hidung. Jadi kalau nggak usah gini, jadi ya tenang aja. Ya kalau bisa 7, kalau nggak bisa ya usah isone. Kadang baru 3 sudah berhenti ya sudah dipaksa. Yes, pokoknya habis tarik sampai habis, tahan sebentar, turunkan ke hati. Ya, pakai imajinasi aja, turunkan ke hati. Di hati bilang istighfar dalam hati, astagfirullah. Begitu selesai dibuang lewat mulut, putus-putus sambil senyum. Ini disentuhkan ya, ikan kering atau didik-didik itu akhirnya isong guyu. Nah, jangan sambil guyu. Nah, mata dipejamkan. Nah, kalau nanti pada saat nanti tak tunjukkan, itu ada videonya tentang ini ya. Ini dokter-dokter ini yang buat. Nah, buat putus-putus sambil guyu minimal 7 detik atau 1 menit. Ini menurut Dr. Aisyah Dahlan. Orang itu kalau menghirup udara itu 5 liter oksigen masuk. Tapi kalau diikuti dengan istighfar full 100% masuk. Artinya 100% itu sesuai kebutuhan tubuh kita ya. Oksigen masuk itu menurut Dr. Aisyah Dahlan. Nanti ada videonya ada. Ya, tarik nafas, putus-putus lah. Ini dipadukan dengan ilmu ruqyah. Tarik nafas, terus dibuang sambil senyum. Jadi nyentuh telapak tangan ya. Nah, punten kalau terapi orang yang stroke kan ini kan disentuh-sentuh gini. Sabar tapi ya pelan-pelan, nggak sekali ya. Ini dirangsang, sarafnya itu dirangsang begini. Ini dirangsang untuk menghidupkan saraf-saraf yang lemah itu dengan disentuh gini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membuat sabar tadi, posisi seperti semula, tarik nafas putus-putus sampai notok habis ya. Habis, turunkan ke hati, istighfar, dibuang sambil senyum, mata dipejamkan tersenyum, nyentuh telapak kaki. Jadi didik-didik, artinya telapak kaki itu didik lah keri ya. Nah, guyu itu sambil buang itu guyu gini. Guyu. Itu menurut Aisyah Dahlan, Dokter Aisyah Dahlan ya. Tersentuh gini. Senyum minimal 7 detik. Dengan 7 detik, kalau nggak 7 detik itu berhenti di sini. Tapi kalau sudah 7 detik itu ada cairan endorfin masuk ke sini. Nah, endorfin itu artinya itu seperti orang itu kalau minum narkoba itu kan dibuat happy gitu ya. Gembira ini juga gitu. Setelah kita senyum, sini. Nah, maka di sini langsung gembira. Seneng gitu, gembira. Nah, itu yang kedua. Nah, sambil idik-idik telapak. Yang ketiga, 0 lagi, tarik nafas, putus-putus, terus tahan sebentar, masukkan ke hati, istighfar, dibuang sambil senyum, tangan diusapkan ke pusar jenengan. Nah, ini ada saraf-saraf pusarnya ini disentuh. Nah, nanti ada keterangan setelah ini tak analisa, nanti tak terangkan. Nah, gini di pusar ya, di pusar. Terus yang keempat, tarik nafas, putus-putus, berhenti, masukkan hati, istighfar, buang sambil senyum, tangan dipukulkan ke anggota badan yang paling sakit. Misalnya yang di pundak yang sakit ya, jangan pukulkan ke pundak gini. Ini tetap istighfar dalam hati. Ya, istighfar. Ya, jangan sambil senyum. Ya, senyum. Nah, begitu. Berarti 1 putaran 4 kali. Ya. 1 putaran. Nah, setelah begitu, terus kalau bisa jangan dibuat tidur atau sambil senden atau diam sambil istighfar, diam aja. Akhirnya diistirahatkan ya, diam itu sambil istighfar. Kalau bisa tidurkan nggak apa-apa sebentar, gitu ya. Nah, caranya begitu. Kalau setelah begitu itu dilakukan kapan? Ya kapan saja, kalau jangan butuhkan. Berapa kali? Ya sesuai kebutuhan. Tidak harus duduk, boleh berbaling, pokoknya yang jenengan nyaman itu gimana. Lah, ini latihan cara membuat sabar itu gitu. Ya, kadang proses, kadang dilatih itu orang nggak sabar. Kadang gini, tarik nafas, ditahan, jawab gini, nolak mati Pak, saya nggak disuruh sebentar, nolak mati Pak, ditahan, jangan dibuang, nolak mati ya Pak. Ditahan sebentar, ditahan terus masukkan sini, dibuang, ditahan, jadi tahan terus ya nggak mati, ditahan dulu sebentar, lah kalau nggak sabar ya.
tahan sebentar, tahan terus dimasukkan hati terus dibuang. Nah, kan sabar tuh ya. Nah, itu nanti otot saraf-saraf itu jadi kendor semuanya. Nah, nanti kalau dianalisa apa hubungannya begitu? Hubungannya begini, kaitannya dengan nafas tadi. Nah, orang itu menguasai pikirannya sendiri itu sulit. Orang itu menguasai pikirannya sendiri sulit, menguasai hatinya juga sulit. Tapi yang bisa dikuasai itu apa? Nafasnya. Nah, cara menguasai nafas gimana? Ya seperti tadi, tarik. Nah, dengan nafas dikendalikan, maka pikiran dan hati bisa dikendalikan. Nah, tadi kan saya ditarik ini, tek sampai notok ya. Ini notok saraf otak, tek notok saraf otak. Turunkan ke hati, hati istighfar. Setelah istighfar, nah, istighfar itu kan membersihkan toh. Istighfar itu astagfirullah itu kan membersihkan kotoran-kotoran hati toh. Nah, setelah kotoran hati dibersihkan dengan istighfar, kemudian ampasnya dibuang sambil senyum gembira buangnya. Nah, yang positif dimasukkan, yang negatif dikeluarkan, kan gitu. Nah, berikutnya begini, ketika kita membuang nafas keluar putus-putus, berarti jantung tadi lagi memompa darah. Kan memompa darah kan, ketika lagi, nah ini jantung lagi memompa darah. Ketika darah dipompa, nah darah kan mengalir ke semua organ tubuh. Ketika tadi nol, berarti kan semua organ tubuh kan buka semuanya. Karena buka semuanya, lah darahnya kan mengalir lancar, mengairi ke semua organ tubuh, bagian-bagian tubuh toh. Kalau orang itu sakit di sini atau sakit di sini, itu kemungkinan 3. 1, mungkin kolesterol, mungkin asam urat, mungkin ada sumbatan setan di situ. Karena setan itu masuk di dalam diri manusia adalah lewat aliran darah. Hadisnya kan begitu. Setan itu masuk ke dalam diri manusia itu mengikuti aliran darah. Nah, aliran darah tadi dikawal dengan istighfar. Hati tadi kan baca istighfar. Dikawal istighfar, maka setannya keluar. Telah keluar kan sembuh. Darahnya mengalir lancar. Nah, kolesterolnya tergelontor, asam uratnya tergelontor dengan darah yang mengalir dengan lancar, yang dikawal dengan istighfar. Kalau dianalisa begitu, nah, sehingga jadi ringan, nah, berkurang terus berkurang. Nah, udah ngarat atau ngerak itu kan harus diulang-ulang toh, berulang-ulang. Nah, dengan sabar. Nah, sabar itu nggak ngikuti proses toh. Orang sabar itu kan ikuti proses. Sekali, oh gak apa-apa, ya diulang yang kedua, ketiga, seperti yang dulu pernah tak sampaikan kemarin ya, bagaimana megang begini, sakitnya jangan begini, jangan melakukan doa 1. Itu lepas sebenarnya sudah dikabulkan Allah, baru lepas 1, 2, doa ketiga, doa keempat, wes gak sabar. Lah yo, doa bolak-balik orang waras dikabulkan. Nah, jangan ngeluh balik meneh. Tak jangan kurang siji lagi, begitu jangan doa lagi, lo kan lepas toh. Kurang 1, jangan wes gak sabar. Lah proses begitu. Ya seperti kalau jangan dahar itu. Kalau jangan dahar itu kan sedikit-sedikit toh. Saya kalau makan 1 sendok. Saya itu kalau makan cuma 1 sendok, tapi 15 kali. Ya kan, 1 sendok, kunyah lembut, sampai lembut tuh, lembut kan butuhkan waktu. Begitu lembut langsung telan, ambil lagi 2, 3, 4, yang 15 kan baru kenyang kan, yang ke-15 ya kan gitu. Nah, jadi kan itu sabar. Jadi sabar itu mengikuti proses ya, mengikuti proses. Kalau 1 hari 24 jam, ini jangan baru jam 9, kok gak jam-jam apa sih, loh kan ya urutannya jam 9, 10, 11, 12. Nah pengen cepet ya iso langsung diputer langsung diputer gitu. Jam 9 langsung jaluk, jam 4 harus diputer dalam 1 menit ya iso. Tapi kan nggak gitu kan, nggak sabar namanya. Jadi sabar itu gitu ya. Jadi ada caranya, namanya tetap mohon kepada Allah. Ya gitu. Jangan jalan juga gitu. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, nanti dengan diikuti kan pada saatnya kan sampai ke tujuan toh. Kan beberapa langkah, kan langsung melompat gitu ya. Lompat jauh. Ya gitu, sabar tuh ya, itu gitu ya. Ya, baik yang diruqyah maupun yang meruqyah harus belajar sabar.
kalau sudah ada mau begitu, ada mau terima begitu, insya Allah. Nah, terus juga sabar itu jangan nyimpen pegel. Nah, contohnya kalau tak gampangin itu gini. Nah gini, maka ru'yah itu bisa dengan di setting kesurupan dan tidak kesurupan. Kalau tidak kesurupan itu diterangkan 4 hal ini dulu. 4 hal saling sinergi antara satu dan yang lain. Maka insya Allah selesai nerangkan ngomong ini sembuh. Tidak langsung ditindaklanjuti praktek khusus itu sembuh sendiri. Ya saya kan sering banyak setiap hari ya, di rumah itu ya. Orang sakit ini yang tadi yang saya katakan itu 3 tahun ini tadi baru tak terangkan 4 hal ini dia sudah enteng sudah, tapi tak tuntaskan waktu ini nggak nutut tadi. Dia terangkan 4 ini nerima. Sabar, jangan nyimpen pegel, ya selesai ya ngamuk mari gitu ya. Terus yang ketiga selalu ingat, poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga, selalu ingat kepada Allah. Artinya itu jangan lupa lepas terhadap zikir kepada Allah. Punyanya zikir itu apa? Salat. Quran surat Toha ayat 14. Aqimis shalah li dzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Dengan ingat Allah hati itu tenang. Dengan ingat Allah hatinya tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang beriman itu tenang hatinya. Ingatlah Allah, karena dengan ingat Allah hatimu jadi tenang, senang dan bahagia. Orang itu kalau senang sakitnya sembuh. Jadi kalau untuk menyembuhkan orang sakit itu caranya kan hatinya harus disembuhkan, disenangkan loh. Nah, tapi makanya harus senyum, guyu. Dengan guyu itu bisa naikkan imun. Dengan sering senyum itu naikkan imun. Ini makanya nggak ada ngamuan tadi. Harus banyak ada kemauan. Jangan buktikan nanti ya. Wes jangan tanya dokter siapapun atau dengan ke psikiater. Nantilah disuruh banyak senyum, disuruh banyak gembira. Kan ini yang ditenangkan dulu. Pusatnya wes tanya siapa saja. Kalau ngamuan, nggak ada yang nyuruh ngamuan, disuruh tegang, lalu mesti disuruh relax kan, disuruh mesti siapapun, jangan tanya begitu. Teori Qur'annya juga begitu, jangan tanya ke psikiater, ke dokter manapun gitu. Kalau enggak, lah saya ingin tahu. Kalau dokter ingin sembuh nyarankan orangnya suruh ngamuan merengut, ingin tahu. Ya nggak ada. Qur'annya begitu. Jadi ingat Allah, dengan ingat Allah ya, banyak zikir. Zikir apapun artinya begini, apapun amalan yang akan jenengan lakukan awali dengan paling tidak bismillah, di atas namakan Allah. Bismillah paling tidak begitu. Bismillah. Kalau lupa ya di tengah-tengah itu jangan ingat ya bismillahi awaluhu akhiruhu. Kalau lupa ya biasa lupa, manusia kan lupa ya, jangan ingat di tengah. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Bismillah di awal dan di akhirnya. Hadisnya begitu, itu menunjukkan bahwa bismillah itu penting. Ya kan, kalau tidak diawali dengan bismillah, amal itu tidak berkah. Hadisnya gimana? Itu Rasul bersabda gini, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Dalam hadis lain wahuwa akta. Jadi kullu dibalin itu hanya semua urusan yang tidak diawali dengan bismillah maka terputus. Terputus apanya? Terputus berkahnya, terputus rahmatnya. Jadi nggak dirahmati Allah. Jadi mangan ya orang kenyang itu toh. Jadi kalau ya sehat tapi nggak afiat, ya sehat setelah makan minum sehat tapi nggak afiat. Loh, apa hubungannya sehat sama sehat? Itu setelah makan dengan kenyang kan sehat toh. Lah afiat itu adalah menyenangkan dan juga bisa mendorong untuk digunakan melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Itu afiat. Sehat walafiat. Seperti jenengan begini, jenengan dapat hidayah tapi nggak dapat taufik. Taufik jangan tahu itu api, tahu itu benar, tapi tidak ada kemampuan untuk mengambil dan melakukan kebaikan dan kebenaran. Itu namanya nggak dapat taufik, tapi dapat hidayah. Tahu salat itu api, haji itu bener, itu manfaatnya gede ya ngono tok.
tapi tidak mampu untuk tidak bisa untuk melakukan. Nah, karena itu mohon kepada Allah billahi taufik wal hidayah. Jadi minta hidayah dan taufiknya. Terus digandeng bila taufik wal hidayah waridho wal inayah. Jadi minta ridhonya, inayah itu pertolongan. Ya diridhoi dan ditolong. Kalau orang pidato, Ustadz, kalau pidato mestilah satu diawali ngajak bareng-bareng manjatkan puji dan syukur. Padahal puji dan syukur iso manjat dewe. Mari bersama-sama memanjatkan puji dan syukur. Mengakhiri ceramahnya bila taufik wal hidayah waridho wal inayah. Jadi setelah materi ceramah yang disampaikan tadi sebagai hidayah, dan dengan hidayah ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan menindaklanjuti, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Lah gitu, mohonnya jangan gitu, jangan diputus. Nah, seperti sehat wal afiat, yo sehat, yo seger, tapi kesehatannya tadi dapat digunakan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan yang membawa kemaslahatan, kemanfaatkan untuk dirinya dan orang lain. Nah, gitu loh. Nah, jadi dengan zikir tadi, dengan zikir-zikir tadi termasuk juga dengan tadi orang itu tak ambil, tak ganti dengan zikir saya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Menurut Tirmidzi pagi 10, maghrib begini, setelah maghrib itu 10 atau 100, itu menurut Bukhari. Menurut Bukhari 100, kalau menurut Tirmidzi 10. Setelah maghrib 10, setelah subuh 10. Lah, barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ala kulli syai'in qadir pagi hari, maka pagi sampai malam sampai maghrib itu dilindungi oleh Allah dari gangguan setan, baik yang dari manusia maupun dari jin. Kalau jangan bacanya maghrib, setelah maghrib ini, setelah maghrib ini sampai pagi subuh, jangan dilindungi oleh termasuk gangguan sihir-sihir dan macam-macam penyakit tadi. Ya ada, tapi tidak masuk. Yang terlanjur masuk keluar. Nah, ini zikirnya itu. Maka zikir hati diisi gitu supaya tidak kosong. Nah, logikanya begini, analoginya. Kalau botol ini kalau kosong tidak ada isinya, menurut hukum alam yang mesti masuk apa? Udara kan? Kalau hati kita kosong, tidak ada zikir kepada Allah, ya setannya melebu. Maka kesimpulannya kalau ada orang kena sihir, orang kena sakit itu, berarti zikirnya belum istiqomah. Ya kan gitu loh. Atau zikirnya sudah tetapi yang masuk lebih kuat. Nah, masa perlu diperkuat. Seperti jangan keluar, di luar hujan deras, tapi jangan ada perlu harus keluar. Supaya tidak kodanan gimana? Ya kan harus pakai mantel. Sudah pakai mantel kok masih basah, berarti mantelnya bocor. Ya kan gitu toh. Kalau mantelnya nggak bocor, mesti nggak masuk. Ya kan gitu. Jangan kok kena gangguan. Lah maka tanya pada diri sendiri. Oh, berarti saya ini belum istiqomah, atau masih emosian, atau masih takutnya kepada Allah masih belum maksimal. Nah, kemudian yang keempat, ya malam ini tuntas 4 ini, ya, tidak meyakini terhadap animisme dan dinamisme. Isme itu lah paham nggih? Isme itu kepercayaan. Lah animisme itu menganggap bahwa benda itu mempunyai roh, benda itu ono sing nunggu. Cincin itu ono wonge, ono sing nunggu, ono makhluk apa ya, khodam tadi, setan tadi yang diperintah oleh orang. Khodam namanya. Khodam itu bahasa Arab, bahasa Jawa nih prewangan. Kan khodam itu pelayan loh. Khodam itu pelayan, dari pelayan saya punya anak buah ABC itu jadi jin ini tak perintah, tak lebokno kene tak jual, beli. Betul. 4 juta tadi loh, tadi yang 29 biji tadi ya, dikei watu 4 juta tadi. Yang tak bawa sekarang. Ikhlas ya, ikhlas Pak, buang. Wis semen ganti doa, tadi tak bawa di tas satunya. Ya gitu. Nah, itu. Jadi yakin di situ. Nah, kalau yang kedua, yang dinamisme, meyakini menganggap bahwa benda itu mempunyai kekuatan, kan isme kepercayaan, dan dinamis kan bergerak. Nanti ada kekuatan. Dengan pakai cincin ini aku jadi sakti. Ya 1-2 bulan memang nggak diganggu oleh setan. Karena sing digawa itu setan kuat. Moto di akiknya itu di dalamnya ada isinya. Ya kan?
sehingga sakti iso ngilang tapi rasa balik ngilang. Terbang gak iso mudhun ngawang. Kadang bisa tahu di sana itu karena dipandu oleh ini toh. Nah ini saya ngomong ini karena banyak di rumah itu banyak ini. Jadi gitu-gitu tuh tak begitu ada orang ini yang terakhir ada juga cincin emas kan, cincin emas tak suruh ke rumah, tak suruh tinggal dulu, tak ruqyah 2 minggu, orangnya ke rumah mau ngambil, setelah ngambil tak beri, ini sudah tak ruqyah bu, emasnya sampai ambil karena cincin emas nanti kalau nggak tak, saya kan nggak mau minta, sebenarnya sama orangnya nggak mau ngambil, diambil ini emas nanti saya nggak mau nyimpen ini barang berharga, wes tak ruqyah sampean bawa, tapi supaya sampean nanti juga ndak ketakutan, jangan-jangan balik lagi mana pak, sampean jual, dijual akhirnya pulang dari luar langsung dijual, terus matanya itu diganti putih, pak Ustadz tak hijau, wes terserah itu selera sampean, gantian, ya kan aman toh, masih ketakutan, baru sudah tak buang, tapi masih ketakutan, nah gitu, jadi jangan meyakini gitu. Ditanamkan di hati dengan doa, dengan baca, dengan Quran, paling tidak ta'awudz Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Begitu selesai jenengan, ya Allah aku membaca ayat-ayat itu tadi hanya mohon ridhamu dan ridhamu, rahmatmu, dengan rahmat lindungi aku dari berbagai macam gangguan. Nah, jangan gitu, itu munajatnya. Munajat itu bicara sama Allah dengan jarak dekat. Jadi mohon ridhonya dengan ridhonya, mohon rahmanya dengan rahmanya, terhajatnya jenengan apa? Kalau sakit ya sembuhkan, kalau ada gangguan lindungi aku dari berbagai macam gangguan makhluk yang jahat. Ya gitu. Kalau jenengan untuk orang ya jenengan baca mohon ridho dan rahmatmu, dengan rahmatmu lindungilah orang ini dari gangguan makhluk yang jahat. Jadi saya akan minta sama Allah untuk melindungi orang ini, mohon kepada Allah toh? Ya. Nah, ini gitu. Karena Allah suci. Ya, kalau kita mau mohon sama Allah harus menyucikan diri, menyucikan hati, disucikan. Nah, di antaranya apa? Menjaga wudhu dan juga banyak zikir. Zikir itulah membersihkan hati ya. Jadi lahirnya bersih, hatinya bersih, mendekat sama Allah, insya Allah diperhatikan. Kita jangan mengandalkan pikir saja, tapi juga harus mengandalkan zikir. Jangan dipikir, gak ketemu tuh masalah, tambah stres, bingung. Maka juga harus diikuti dengan zikir, pikir dan juga zikir. Nah, tenang. Karena fikir itu adalah alat untuk memproses programnya hati. Jangan mau gini. Nah, kemudian hati yang pikiran yang proses. Komputernya itu di otak itu komputernya. Nah, yang programnya itu ya hati kita toh, mau gini diproses oleh akal. Nah, kemudian di transfer ke bagian-bagian panca indera kita itu. Nah, makanya keempat syarat tersebut saling bersinergi satu dengan lainnya. Kan 4 hal ini, maka saya yakin jenengan kalau meyakini 4 hal, mempraktekkan 4 hal sudah ada dalam diri jenengan bisa meruqyah. Paling tidak ruqyah diri sendiri, ruqyah mandiri. Jangan praktekkan bu, nanti bisa dipraktekkan, coba pakai air, jangan ini tanamkan dalam hati, terus jangan praktek. Baca tadi paling tidak, saya ulang ya, paling tidak ta'awudz Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Nah, caranya menurut hadis begini, kalau menurut dukun sama orang-orang Yahudi itu membaca doa ditiup. Tapi menurut hadis itu ditiup dulu ya gini. Contohnya gini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. 1 boleh. Kemudian Al-Fatihah. Begitu selesai Al-Fatihah jangan tiup lagi. Ayat kursi jangan tiup. Al-Kafirun, setelah Al-Kafirun jangan tiup. Al-Ikhlas tiup. Al-Falaq tiup. Anas, setelah Anas enggak usah ditiup. Kamu menyiapkan sebelumnya. Nah, setelah selesai terus jenengan munajat sama ya Allah, aku membaca ayat-ayat ruqyah ini atau aku membaca firman-Mu ini hanya mohon ridhamu, dengan ridhamu aku mohon rahmat-Mu, dengan rahmat-Mu jadikan air ini obat untuk si A. Nah, nanti bismillah diminum. Kalau memang ada muntah itu di perut itu, atau memang setelah minum itu bukan di posisi di kepala insya Allah langsung pusing. Nah,
kalau masih nggak mau keluar, dipegang, jangan pegang arahnya misalnya pusing gitu ya, jangan pegang, terus jangan mengimajinasi ada sesuatu di sini, jangan pegang tadi, terus jangan baca lagi tadi, jangan baca lagi ta'awud, ta'awud, Fatihah, ayat kursi, begitu selesai la haula wala quwata illa billah, Allah, jangan gini kan, insya Allah lepas. Mungkin langsung lepas, mungkin hanya berkurang. Kalau berkurang berarti kan diulang lagi. Tapi ada langsung lepas, sembuh. Ada langsung kadang 2 kali sampai 3 kali. Tapi kalau 4 hal ini sudah menyatu antara di ruqyah maupun yang ruqyah menyatu, cepat. 4 hal ini loh. Yang 4 hal ini ya, ada yang di ruqyah sudah yakin takut hanya kepada Allah, nggak takut dengan itu. Yang kedua, dia sudah ada kemauan kuat untuk tidak emosian, yang pegel-pegel di hati dilepaskan. Terus yang ketiga, zikir. Jadi kan doa-doa tadi kan zikir tuh ya, baca-baca tadi kan zikir. Terus yang keempat, tidak meyakini tadi, animisme dinamisme tadi, dia aku begini bukan karena itu, bukan karena itu. Ya, bismillah, menyatu, maka saling bersinergi satu dengan lepas. Ya, saya nerangkan ini kan sudah berkali-kali dari praktik 24 tahun ya. Ya, setiap hari ada yang gini, ya ada yang langsung, kadang baca belum selesai, janganlah kadang baru gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung sudah langsung reaksi, nggak sampai selesai dia sudah delorso, sudah keluar, tapi terus tak baca sampai Anas, tujuannya untuk membersihkan. Nah gitu nggih. Kan sementara sampai 4 ini, tapi ini intinya sudah kena ini ya, intinya sudah sini. Nah, nanti untuk berikutnya ini penjelasan yang berikutnya, dan termasuk doa dan ayat-ayat yang untuk dimiliki. Nah, jadi ini tidak rahasia, jadi ciri dan cirinya, tandanya ruqyah syariah itu diantaranya terbuka. Jadi kalau praktek malah disaksikan, jadi nggak di kamar sepen atau sembunyi, tapi terbuka dan boleh disaksikan oleh siapa. Dan ini kan di YouTube kan malah keluar, maka orang yang nggak teko pun iso ngrungokno, iso ndelokno, dan bisa didiskusikan. Sekian, mudah-mudahan yang saya sampaikan pada malam ini ada manfaatnya, berguna bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam naungan ridha Allah SWT dan dilindungi dari berbagai macam kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah yang jahat ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.